Mungkin kita sering sekali mendengar yang namanya laporan arus kas. Nah, tapi bagaimana cara menyikapi laporan arus kas tersebut dan bagaimana sih strategi kita buat membuat arus kas ini bisa sangat berfungsi untuk perusahaan kita. Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Nah, apabila nanti ada pertanyaan di tengah video ataupun sekarang, ataupun nanti ada pertanyaan seputar video ini, silahkan diisi di kolom komentar. Nanti akan kita jawab atau akan kita buatkan videonya juga khusus untuk kalian. Oke, di sini dengan saya Putra akan menjelaskan terkait arus kas. Jadi topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah seputar arus kas. Seputar arus kas yang bagaimana? Nah, di sini kita akan membahas strategi ataupun cara membuat ataupun cara melakukan analisa terkait laporan arus kas yang sering kita buat ataupun sering kita baca. Mungkin cuma baca aja ataupun cuma buat aja yang sebelumnya, tapi belum pernah melakukan analisa-analisa mendalam terkait laporan arus kas ini. Nah, sebelum kita membahas detailnya di video kali ini, kita akan coba review lagi ataupun kita coba ingat-ingat kembali arus kas itu apa sih? Nah, arus kas di sini adalah salah satu laporan penting yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan ini juga wajib untuk, walaupun semua juga wajib ya, tapi ini juga harus wajib. Tingkat keakurasiannya ini cukup tinggi. Jadi jangan sampai di laporan arus kas ini ada salah posting ataupun salah nominal, karena nominal selisih di akuntansi ya, selisih 0 pun aja itu bisa berdampak fatal, apalagi nolnya di depan ataupun perubahan angkanya itu di bagian depan. Jadi laporan arus kas ini sangat penting bagi perusahaan, itu dulu yang pertama. Kemudian arus kas ini itu berbeda dengan laporan laba rugi yang ada di perusahaan-perusahaan Bapak ataupun Ibu di sana. Nah, jika laporan laba rugi ini akan menggambarkan kondisi operasional perusahaan pada periode tertentu. Apakah mengalami keuntungan ataupun apakah mengalami kerugian di periode tersebut. Jadi kuncinya di sini adalah di laporan laba rugi adalah untung dan rugi, yang dimana komponen yang dihitung ataupun yang ada di dalam laporan laba rugi tersebut adalah mulai dari penjualan, kemudian ada diskon penjualan, juga ada retur penjualan, ada pembelian, ada retur pembelian, ada diskon pembelian, kemudian ada beban-beban operasional ataupun beban-beban umum, dan juga bisa jadi nanti ada beban lain-lain ataupun juga bisa mendapatkan pendapatan lain-lain. Itulah yang menjadi komponen dari laba rugi. Nah, berbeda dengan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini adalah menjelaskan kondisi kas perusahaan. Kondisi kas perusahaan yang bagaimana? Arus kas ini menjelaskan terkait arus ya, namanya arus berarti jalannya uang kasnya perusahaan, bukan cuma kas juga aja ya. Jadi bisa yang ada di bank juga anggapannya seperti kas. Jadi alur ataupun keluar masuknya kasnya perusahaan itu kemana saja sih, pemasukannya itu berasal dari mana aja, kemudian pengeluarannya itu untuk apa saja. Nah, itulah yang tersaji nanti di laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas di sini berbeda dengan laporan laba rugi tadi yang menjelaskan ada pendapatan, ada beban, kemudian ada pendapatan lain-lain ataupun ada beban pajak. Nah, kalau di sini di arus kas ada 3 kelompok di sini. Yang pertama adalah pendanaan, kemudian ada investasi dan juga ada operasional. Untuk arus kas terkait pendanaan di sini adalah aktivitas arus kas pendanaan di sini perusahaan seputar terkait hutang, kemudian terkait dividen, kemudian terkait berurusan dengan ekuitas lah. Jadi seputar pendanaan untuk perusahaan itu nanti ada tercerminkan di arus kas kelompok pendanaan. Kemudian kelompok yang kedua adalah untuk investasi, yang berkaitan di sini adalah fungsinya untuk menumbuhkan bisnis perusahaan, tentunya untuk jangka panjang.
Jadi terutama di sini biasanya kita paling sering kalau untuk investasi bisa berupa bangunan, bisa kendaraan ataupun dan semacamnya lah. Berarti seputar aset lah ya kalau untuk yang diinvestasi. Dan yang terakhir yang kelompok 3 adalah aktivitas operasional perusahaan. Jadi di sini mulai dari pembayaran ke supplier, terus pembayaran beban-beban ataupun biaya-biaya, dan juga ada penerimaan pendapatan, penerimaan piutang, itu nanti masuk di kelompok investasi, kelompok operasional. Nah, setelah kita mendapatkan laporan arus kas yang seperti ini, jadi misal ada kelompok pendanaan, kelompok investasi, dan juga kelompok operasional, di situ pasti menjelaskan ataupun terlihat detail, misal pendapatan pembayaran hutang, berarti nanti akan mengurangi kas di situ. Nah, bagaimana sih untuk mengatur ataupun membaca ini tuh biar secara ringkas dan kita bisa juga untuk melihat ke depannya itu, oh ternyata saya itu porsi untuk pengeluaran kas di sisi ini tuh kurang, ataupun di sisi yang ini itu terlalu besar. Nah, coba akan kita konversikan laporan arus kas ini menjadi laporan proporsi arus kas yang lebih ringkas, agar kita bisa tahu pendapatannya kita itu dari mana dan pengeluaran kita itu harusnya kemana dan ataupun sudah kemana aja. Dari laporan arus kas yang tadi kita konversikan ke laporan proporsi arus kas yang seperti ini. Nah, di gambar yang sekarang kita akan melihat kelompok dari pemasukan yang berada di atas, kemudian ada pengeluaran yang ada di bawah, dan juga ada perbandingan dengan masa ataupun tahun sebelumnya, agar kita tahu pengeluaran kita untuk pendapatan kita dari sisi ini itu, sisi A misal yang di sini itu lebih naik atau lebih turun dari tahun kemarin. Begitu juga dengan yang bagian pengeluaran, dari pengeluaran untuk biaya ini ataupun minimal paling enggak pengeluaran untuk inventaris lah, itu semakin naik ataupun semakin turun. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, jadi di kelompok pemasukan yang terlebih dahulu. Nah, di kelompok pemasukan ini kita perlu tahu pemasukannya kita itu berasal dari mana saja. Yang paling mudah adalah yang pertama pendapatan ataupun dari penjualannya kita. Nah, dari penjualannya kita itu pun rata-rata mungkin bisa jadi ada yang kredit ataupun tunai. Nah, kita nanti akan porsikan dari total pendapatan total pemasukan kasnya kita itu dari penjualannya kita tunai sama kredit ini berapa persen sih? Itu untuk yang pertama ya. Nah, ini juga dibandingkan kita harus tarik data dari tahun sebelumnya minimal ataupun masa periode sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi pendapatannya kita itu rata-rata dari mana sih yang berasal dari arus kas tadi ya. Mungkin dari bunga bank yang pertama, kemudian ada pendapatan lain-lain, kita masukkan semua dulu. Dan juga bisa jadi ada injek dana dari mungkin nanti ada aktivitas pendanaan. Nah, ini bisa kita porsikan di sini. Itu untuk kelompok pemasukan. Nah, di sini itu bisa kita lihat kita kuatnya ataupun kita bisa mendapatkan uang lebih banyak ataupun lebih cepat itu ternyata di posisi pos yang mana sih? Kreditkah, tunaikah, ataupun dari pendapatan yang lain-lainkah? Nah, ini akan mempersingkat ataupun memperpendek laporan arus kas yang detail tadi sebagai analisa kita. Oh, ternyata saya tuh kuatnya di sini. Itulah nanti yang menjadi concern dari perusahaan. Kemudian tabel yang di bawahnya adalah terkait kelompok pengeluaran. Nah, pengeluaran ini yang harusnya lebih penting untuk dikontrol. Nah, yang pertama adalah tentu menjelaskan ataupun tertulis pengeluaran untuk pembayaran hutang ke supplier. Pembayaran hutang ke supplier ini pun juga bisa kita lihat, mungkin bisa ada tunai sama kreditnya. Berapa banyak sih persentase dari pembayaran kreditnya kita sama pembayaran tunainya kita atas semua pengeluaran yang sudah kita miliki, dan juga atas pengeluaran ini kita bandingkan dengan pemasukan kita, memakan porsi berapakah pengeluaran untuk pembayaran supplier ini. Kemudian ada kelompok biaya operasional juga, mungkin ada biaya umum ataupun ada biaya ada dividen, ada prive dan semacamnya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa lihat ternyata yang memakan porsi banyak untuk pengeluaran kasnya kita itu yang dari sisi mana. Itulah nanti yang akan kita lakukan evaluasi. Oke, terima kasih. Mungkin dari tabel ini dan penjelasan saya tadi bisa membantu Anda dalam melakukan analisa dari
dari laporan arus kas. Bagi Anda yang ingin belajar akuntansi ataupun pembukuan ataupun seputar finance lah, kita ada kelas online untuk mahir akuntansi dalam 30 hari. Nah, linknya sudah tersedia di bawah ini. Silahkan jika Anda berminat bisa klik link di bawah ini, dan mungkin dari video ini ataupun mungkin seputar kelas online tadi mungkin bisa di chat di bawah ataupun bisa DM di Instagram kita @theconsultingid. Oke, terima kasih, sampai jumpa.